Ciri-ciri insularis Assalamualaikum yo khas warahmatullahi kepalanya yo wabarakatuh. khas Jadi khas lanjut ular part viper 2-nya, kali ini bahas pokoknya berwarna khusus merah tentang ular merah viper. Jadi di Pulau Jawa itu ada beberapa jenis ular viper teman-teman. Ada yang hidup di pohon dan juga ada yang hidup di tanah. Mereka semua memiliki taring yang panjang dan berbisa tinggi sampai berbisa mematikan. Yang pertama ada Trimeresurus insularis dan Trimeresurus albolabris teman-teman. Kenapa saya dua spesies ini saya jadikan satu? Karena mereka ini memiliki ciri yang hampir sama, bahkan sulit untuk dibedakan. Jadi menurut info yang saya pelajari dulu, namanya itu Trimeresurus albolabris dengan Trimeresurus albolabris insularis. Jadi nama insularis ini hanya subspesies teman-teman. Terus karena ada penelitian lebih lanjut dan ada perbedaan di antara keduanya, maka insularis yang awalnya dari subspesies ini dijadikan spesies tersendiri teman-teman. Jadi sekarang ada dua, jadi tidak satu lagi. Jadi ada Trimeresurus albolabris dengan Trimeresurus insularis. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk karakter dan pola hidupnya saya sudah tayangkan kan beberapa kali di YouTube. Saya sudah beberapa kali nemu insularis di alam, dan kalau untuk albolabris di tempat saya itu tidak ada teman-teman. Jadi untuk apa ya namanya, untuk dari makan, dia hidupnya di mana, berkembang biak, itu sudah saya tayangkan semuanya di video pas hunting teman-teman. Selanjutnya ada Trimeresurus punisius, dan saya pernah pelihara satu kali jenis ular ini, dan saya belum pernah sama sekali menjumpai mereka di alam karena habitat ular ini itu agak di daerah yang dingin atau pegunungan teman-teman, dan di daerah saya itu tidak ada ular jenis ini. Dan untuk pola makan, berkembang biak, dan perilaku ular ini menurut saya hampir-hampir mirip dengan insularis ataupun albolabris. Jadi mereka ini nangkringnya di pohon yang rendah, bahkan ada kayak di atas batu gitu, jadi tidak tinggi. Yang membedakan menurut saya pas memelihara ular ini adalah karakternya. Jadi karakter Puniceus itu lebih galak ketimbang insularis ataupun albolabris teman-teman. Dan dia itu strike-nya itu ya suka strike gitu, kayak lompat gitu teman-teman. Oh iya, satu lagi, jadi Puniceus ini memiliki beragam warna teman-teman, mulai dari yang gelap sampai yang cerah. Ada yang hitam, ada coklat, ada merah, ada kuning, dan sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada Kaloselasma rhodostoma. Ular ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, dan Borneo. Di tempat saya ular ini alhamdulillah tidak ada. Saya tidak pernah menemukan ular ini sama sekali. Jadi ini adalah salah satu ular yang menyebabkan kematian terbanyak di Pulau Jawa teman-teman. Jadi ular ini itu kamuflasenya sangat baik di tanah, di antara daun-daun kering. Warnanya bisa kalian lihat sangat menyaru sekali, dan kebanyakan orang-orang meninggalnya tergigit ular ini karena mereka tidak menggunakan safety atau sepatu boot. Jadi ularnya terinjak langsung gigit, salah pengenangan, akhirnya nekrosis parah sampai berujung kematian teman-teman. Hal yang saya pelajari dari ular ini adalah mereka ini tipe ambush predator atau predator penyergap. Jadi lebih banyak diam ketimbang mereka berburu sendiri. Jadi viper ini viper yang hidup di atas permukaan tanah, bukan di atas pohon. Dan untuk serum anti bisa ular ini itu sudah ada di Indonesia teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk rhodostoma ini ukurannya bisa mencapai sekitar 80-90 cm teman-teman. Dan uniknya rhodostoma ini adalah viper yang bertelur. Jadi di Pulau Jawa itu ada beberapa viper, hanya rhodostoma ini yang bertelur teman-teman. Dan mereka ini seringkali dijumpai di tanah yang kering, jadi tidak lembab, banyak tumpukan-tumpukan daun kering, itu mereka suka ada di tempat itu karena kamuflasenya sangat baik. Jadi dia diam melingkar di sana dan menunggu mangsa. Yang terakhir ada Siamese Russell Viper atau Daboya siamensis. Jadi Siamese ini adalah jenis viper yang paling beda sendiri teman-teman.
paling beda sendiri dari keempat yang sebelumnya. Jadi yang pertama, Viper ini bukan termasuk ke dalam golongan pit viper, tapi mereka ini true viper, sama seperti keluarga Bitis teman-teman. Jadi mereka tidak memiliki lubang pit sensor di bawah matanya teman-teman, seperti itu. Keunikan kedua adalah ular ini bisa mendesis dengan kencang teman-teman, dan juga dinobatkan sebagai viper terbesar di Indonesia dengan ukuran bisa mencapai hampir 2 meter. Dan saya pernah lihat dengan mata saya sendiri rusel dewasa, dan gila sih ukurannya itu udah kayak bal piton teman-teman, udah nggak kayak viper. Karena ukurannya besar, kalau ular ini menggigit pasti menyebabkan kematian teman-teman. Dan ular ini adalah subspesies dari Daboya ruseli yang ada di India dan Sri Lanka. Jadi Daboya ruseli di sana itu menjadi ular paling mematikan di India teman-teman. Tapi di Indonesia sendiri ular ini jarang ada kasus menggigit manusia dikarenakan penyebarannya yang sangat sempit. Ular ini itu hanya tersebar dari Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri itu nggak semua ada ular ini. Teman saya pernah menemukan di daerah Mojokerto, Gresik, dan sekitarnya saja teman-teman. Di lainnya itu nggak ada. Dan juga sampai ke Nusa Tenggara sampai Flores teman-teman. Jadi penyebarannya hanya di pulau itu saja. Makanya jarang terlibat dengan konflik dengan manusia. Dan ular ini hidupnya itu di habitat yang panas dan kering. Dan ada 5 jenis ular viper di Pulau Jawa, dan 4 saya sudah pernah pelihara, kurang 1 yaitu Albolabris saja. Dan ada persamaan dari kelima viper tersebut, yaitu adalah semua family Viperidae itu bertaring solenoglypha atau taring panjang yang bisa dilipat ke dalam, dan rata-rata didominasi oleh jenis bisa hemotoksin atau menyerang jaringan sel darah merah teman-teman. Jadi, dan mungkin itu adalah jenis ular-ular berbisa tinggi sampai berbisa mematikan yang terdapat di Pulau Jawa, dan itu berdasarkan pengelompokan saya sendiri teman-teman. Dan beberapa jenis ada yang sudah saya pelihara. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan gitu. Jadi tujuan saya adalah mengedukasi agar yang nonton video saya ini jadi tahu mana yang berbisa, mana yang enggak. Jadi gitu teman-teman. Tapi ini fakta di di dunia ular, 80% ular itu terdiri dari yang tidak berbisa, berbisa rendah sampai berbisa menengah teman-teman. Jadi untuk jenis ular yang berbisa tinggi itu hanya 20% saja di dunia ini. Jadi ular yang berbisa tinggi itu jumlahnya sangat sedikit. Ya enggak sedikit sih, banyak, cuman lebih banyak yang tidak berbisa rendah maupun berbisa menengah. Jadi seperti itu. Dan di Pulau Jawa sendiri pun menurut saya, ya tadi yang saya sebutkan dalam video part 1 dan part 2 ini, ular berbisa tinggi sampai berbisa mematikan itu hanya itu menurut pengelompokan saya. Kalau ada yang kurang mungkin terselip 1 jenis 2 jenis itu bisa kalian kasih komen di bawah. Jadi gitu teman-teman. Ya, jadi meskipun mereka berbisa bukan berarti mereka itu harus dibunuh sama kita. Jadi harus dilestarikan juga teman-teman, karena mereka juga mengontrol hama-hama untuk petani. Seperti kayak ular viper itu kan lebih cenderung makan burung-burungan, makan burung emprit gitu teman-teman. Jadi kan mengurangi hama padi. Juga untuk ular kobra itu kan makan tikus. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kondisi mendesak dibunuh enggak apa-apa, cuman kalau bisa diselamatkan saja teman-teman, disingkirkan pakai sapu atau hook atau kayu. Jadi banyak alat di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengamankan ular-ular berbisa teman-teman. Jadi tetap sayangi mereka, jaga habitat mereka. Kalau tidak bisa menjaga, setidaknya jangan merusak teman-teman. Jadi seperti itu.
Jadi jangan modal teori tapi nggak ada aksi, harus diimbangi dengan aksi teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.